Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti dalam video? Permasalahan lingkungan selalu ada sepanjang umur manusia, karena manusia sering tidak bijak dalam memanfaatkan alam, sehingga lingkungan mengalami perubahan yang tidak sesuai peruntukannya. Apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Dalam proses pengolahan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia dan dibuang begitu saja. Proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya akan mencemari perairan, udara, dan daratan, sehingga lama-kelamaan lingkungan menjadi rusak. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran terjadi di mana-mana dan menimbulkan dampak buruk bagi manusia, seperti penyakit dan bencana alam. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu penebangan hutan secara liar. Selain perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia, ada juga perubahan lingkungan karena faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan, komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam. Sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Pencemaran air adalah bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau merusak daya guna perairan. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Penyebab pencemaran air diantaranya pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, dan laut,
Kemudian pembuangan limbah rumah tangga domestik ke sungai seperti air cucian dan air kamar mandi. Udara di atmosfer bumi kita merupakan campuran dari gas nitrogen, oksigen, gas argon, karbon dioksida, dan sejumlah kecil uap air. Komposisi gas di atmosfer dapat mengalami perubahan karena polusi udara, pelepasan karbon dioksida ke udara oleh berbagai aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara diantaranya sebagai berikut. Asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan karbon oksigen dan karbon dioksida ke udara. Asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara, bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom atom atau percobaan nuklir yang membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur. Kemudian, CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan seperti kulkas dan AC mobil. Tanah merupakan salah satu komponen terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia. Sama halnya dengan air dan udara, bayangkan saja jika struktur dan kualitas tanah rusak, tentu saja mempengaruhi tingkat kadar air dalam tanah. Selain berkaitan dengan air, kualitas tanah juga faktor terpenting hidupnya tumbuh-tumbuhan. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya seperti sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun dalam tanah, sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah, limbah deterjen yang dibuang ke tanah, pengikisan lapisan humus, topsoil oleh air, dan deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan karet yang ditimbun dalam tanah sulit diuraikan pengurai dalam tanah. Keberadaannya dalam tanah dapat menurunkan kesuburan tanah. Pembuangan limbah deterjen dan kandungan pestisida dalam tanah dapat membunuh organisme pengurai dalam tanah, sehingga mengganggu proses penguraian senyawa organik. Pencegahan pencemaran tanah bisa diupayakan dengan melakukan daur ulang sampah. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu lamanya kontak. Sumber pencemaran suara diantaranya percakapan pelan bisa mencapai 20 hingga 30 desibel. Mesin pemotong rumput 60 hingga 80 desibel. Suara kendaraan bermotor 105 desibel. Pesawat terbang 90 hingga 120 desibel. Kemudian suara musik atau beat musik bisa mencapai 120 desibel. Mesin jet 140 desibel dan roket 140 hingga 179 desibel. Tingkat pencemaran sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi
atau gangguan ringan pada panca indera. Kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Ketiga, pencemaran yang kadar zat-zat pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan, misalnya pencemaran nuklir. Limbah adalah sisa sampah dan sesuatu yang sudah tidak dapat dipakai oleh manusia, yang jika dibiarkan begitu saja dapat menyebabkan polutan atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Limbah cair terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kualitas tertentu. Limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Limbah padat adalah limbah yang bentuknya padat dan berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas industri. Contoh-contoh limbah padat seperti kertas, serbuk sari, kain, plastik, dan kayu-kayuan. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu sampah organik mudah busuk, sampah anorganik dan organik tidak membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Limbah gas adalah limbah yang dimana udara sebagai medianya. Semakin banyak limbah gas yang naik ke udara, maka kualitas udara semakin menurun. Bahkan, limbah gas yang dibiarkan di udara bisa membuat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya terganggu. Limbah gas itu sendiri bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, asap pabrik, dan lain-lain. Lapar. Nah, itu ada tukang warung. Bang, beli. Boleh apa? Beli ini. Sama ini. Sama ini. Udah. Tunggu. Jangan pakai plastik. Pakainya ini aja. Pakai ini. Mengurangi sampah plastik. Refuse, yaitu menolak suatu produk atau kegiatan yang dapat menghasilkan sampah. Misalnya menolak penggunaan kemasan sekali pakai seperti kantong plastik. Reduce, yaitu mengurangi bahan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, mengganti penggunaan kantong plastik dengan kantong kain yang dapat digunakan berulang kali. Ya ampun, ini baju kekecilan deh. Ya udah deh, nanti besok aku antar ke ponakan. Reuse, penggunaan kembali, adalah menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali. Ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Berbeda dengan proses daur ulang
yang menghancurkan barang bekas menjadi bahan mentah yang dipakai untuk membuat barang baru, dengan mengambil produk yang berguna dan menukarnya tanpa melalui proses. Hal ini menghemat waktu, uang, energi, dan sumber daya. Contohnya, penggunaan kembali pakaian yang kecil dapat diberikan kepada orang lain. Recycle yaitu mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian, kita potong bagian atas gelas plastik. Lalu kita rapihkan bagian atas yang tadi telah kita potong. Setelah dirapihkan bagian atas, kita potong bagian gelas plastik dengan dibagi menjadi 8 bagian. Masing-masing sisi kita bagi. Kemudian kita tekuk ke bagian luar. Nah, setelah kita tekuk ke bagian luar, masing-masing bagian kita potong bagian tengahnya. Jangan terlalu sobek ya. Bagian tengah kita potong dan seterusnya lakukan hal yang sama pada masing-masing bagian. Selanjutnya, kita rapihkan bagian atas gelas plastik. Jika sudah rapi, maka kita gabungkan pada bagian atas dan bagian bawah. Nah, jika dirasa semuanya sudah pas, kemudian kita staples bagian tengahnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat atau juga agar bunga tidak mudah terlepas. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Seperti inilah tampilan tirai yang terbuat dari bahan gelas plastik bekas. Setelah kalian menyimak video, coba lakukan hal yang sama, yaitu mendaur ulang barang bekas menjadi barang baru seperti dalam video.